Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saripah dengan NIM 72114190034. Di sini kita akan belajar bareng mengenai sistem informasi manajemen. Yuk kita simak selanjutnya. Oke. Belum ke pembahasan selanjutnya, kita terlebih dahulu mengenal pengantar sistem informasi dan inti-intinya, yaitu sejarah sistem informasi, pengantar arsitektur komputer, pengantar arsitektur komunikasi, evolusi di bidang aplikasi komputer, pengguna sistem informasi manajemen sebagai pengguna sistem informasi, peranan informasi dalam memecahkan masalah manajemen, masa depan teknologi informasi. Sejarah sistem informasi meliputi 3 komponen. Yang pertama, evolusi piranti keras, yang kedua, komputer berukuran lebih kecil, yang ketiga, hukum Morse atau Moore's Law. Evolusi piranti keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator (ENIAC) yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. ENIAC adalah pendahulu dari UNIVAC 1. UNIVAC 1 yang pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah, Biro Sensus AS US Census Bureau, pada tahun 1951. 3 tahun kemudian, jenis mesin yang sama dipasang untuk pertama kalinya di sebuah organisasi bisnis, General Electric. Figur 1.1 adalah foto UNIVAC. Komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut komputer mini atau mini computers, yang dengan cepat diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yang disebut komputer mikro atau mikrokomputer atau mikro. Bila komputer mini ditujukan untuk organisasi kecil, komputer mikro dilihat sebagai sebuah komputer yang dapat dimiliki dan dioperasikan oleh individu. Istilah hukum Morse atau Moore's Law dari Gordon Moore, pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Arti hukum ini bagi para pengguna adalah bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP, mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses sentral atau Control Processing Unit atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak, Random Access Memory atau RAM, bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi antar komputer yang tidak mempergunakan sistem telepon publik biasanya akan jauh lebih cepat. Standar komunikasi langsung seperti ini mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan. Kini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Evolusi di bidang aplikasi komputer terdiri dari 1. Sistem pemrosesan transaksi, 2. Sistem informasi manajemen, 3. Sistem kantor virtual atau virtual office system, 4. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, 5. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System. Nah, sekarang siapa sih pengguna dan pelaku sistem informasi manajemen? Yaitu 1. Manajer. Manajer sendiri terdiri dari 3 bagian. 1. Manajer puncak, 2. Manajer garis menengah, 3. Manajer garis pertama. 1. Manajer puncak atau top manager bertugas sebagai perencana strategis, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dalam sebuah organisasi. 2. Manajer garis menengah atau middle manager yang bertugas sebagai pengendali manajemen, dapat mencakup lebih dari 1 tingkatan dalam sebuah organisasi. 3. Manajer garis pertama atau first line yang bertugas sebagai pengendali operasional dan merupakan tingkatan manajer paling rendah dalam sebuah organisasi, bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. 2. Non-manager, yaitu karyawan. Karyawan adalah sumber daya manusia yang merupakan penggerak utama sebuah perusahaan. 3. Orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam lingkungan perusahaan.
1. Supervisor adalah seseorang yang menangani orang-orang yang produksi atau melakukan kinerja pelayanan. 2. Pimpinan proyek adalah seseorang yang menerima tanggung jawab untuk mengelola sebuah proyek. Manajer sebagai pengguna sistem informasi, karena manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem informasi dan manajer memahami kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Selanjutnya, peranan sistem informasi dalam memecahkan masalah manajemen. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai sesuatu hal yang selalu buruk adalah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena kita jarang mengartikan frase mengambil keuntungan dari sebuah situasi, sama halnya dengan kita mengartikan frase memperbaiki sebuah situasi yang buruk. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terkait dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya, pemecahan masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Terdapat 3 peranan dalam memecahkan masalah manajemen. Yang pertama, peranan interpersonal, yaitu figur pimpinan. Manajer melakukan tugas-tugas seremonial seperti memberikan tur ke fasilitas bagi tamu yang berkunjung. Pimpinan, manajer memelihara unitnya dengan bekerjakan dan melatih staf serta memberikan motivasi dan semangat. Yang terakhir, hubungan. Manajer melakukan kontak dengan orang-orang di luar unit manajer itu sendiri. 2. Peranan informasional. Yang pertama, monitor. Manajer terus mencari informasi yang berisi kinerja unitnya. Yang kedua, desiminator. Manajer meneruskan informasi yang berharga ke pihak-pihak lain di dalam unitnya. Yang ketiga, juru bicara. Manajer meneruskan informasi yang berharga ke pihak-pihak di luar unit atau atasan dan orang-orang di dalam lingkungan. 3. Peranan keputusan terdiri dari wirausaha. Manajer melakukan perbaikan yang permanen terhadap unit, seperti mengubah struktur organisasi. Kemudian penanganan gangguan. Manajer memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti devaluasi mata uang di negara-negara asing di mana perusahaan memiliki operasi. Kemudian pengalokasi sumber daya. Manajer mengendalikan kas unitnya, menentukan berbagai subunit mana akan menerima sumber daya apa. Kemudian negosiator. Manajer menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam unit dan antara unit dengan lingkungan. Pembahasan yang terakhir yaitu masa depan teknologi informasi. Saat ini kita kenal dengan istilah revolusi industri 4.0, di mana salah satu cirinya adalah kemajuan teknologi dan era digitalisasi. Digitalisasi dapat dan sangat mungkin terjadi di berbagai sektor. Awalnya memang mengkhawatirkan, karena digitalisasi membuat kerja manusia tergantikan. Akan tetapi jangan khawatir, karena tertutupnya pekerjaan manusia bukan berarti tertutup begitu saja. Akan banyak pekerjaan baru yang muncul, tentunya yang berkaitan dengan teknologi, karena secanggih-canggihnya teknologi, ia tetap buatan manusia, di mana saat terjadi kesalahan atau kerusakan, manusialah yang tetap bisa memperbaikinya. Misalnya, jika dulu kita membutuhkan banyak petugas untuk menjaga loket pembayaran pajak, tapi sekarang semuanya bisa dilakukan secara online. Bukan berarti Ditjen Pajak tidak lagi membutuhkan orang dalam pelayanannya. Mereka tetap membutuhkannya, tapi berbeda posisi, menjadi web developer misalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.